saudaraku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kalian kita akan membahas Dongwon Throne of Cell episode 62 yang tayang hari Kamis ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 6 Juli 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Throne of Cell episode 62 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Pada ending episode 61 sebelumnya, kita diperlihatkan Hao Chen menyelamatkan Komandan Ling Xin dari siksaan manja pilar Dewa Iblis Sherry. Yang mana setelah Komandan Ling Xin berhasil diselamatkan, Hao Chen pun memerintahkan Hao Yu untuk bergegas kabur membawa Komandan Ling Xin. Tetapi di sini, Sherry yang tidak terima ritual penyiksaannya diganggu oleh Hao Chen pun mulai mengejarnya, yang menyebabkan adegan kejar-kejaran pun tak terelakkan. Namun ibarat pepatah, sepandai-pandai Hao Chen melompat, pasti akan jatuh juga saat dia tanpa diduga terjelar-belar cahaya merah dari Aloker. Tetapi untungnya, Aki Seng Yu tiba di saat yang tepat ketika Aloker akan meluncurkan serangannya kepada Hao Chen. Diikuti juga dengan Chai-Er yang melindungi Hao Chen dari serangan tiba-tiba tombak pilar Dewa Iblis Sherry. Akan tetapi bukannya senang, Hao Chen malah balik melindungi gebetan butanya itu ketika tombak moskopnya kalah saing, yang menyebabkannya pun pada akhirnya pasrah tertusuk tombak Sherry. Namun tanpa diduga, ketika kita semua merasa Hao Chen akan mau terkena tombak dari Sherry, tekanan energi yang sangat badas tiba-tiba menjerat Aloker dan Sherry, yang menyebabkan kedua pilar Dewa Iblis itu pun tidak bisa berkutik sedikit pun dengan spontan menunjukkan raut wajah suramnya, yang ternyata tekanan energi badas itu berasal dari Hao Yu yang memunculkan mode Austin Gripen. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Hao Yu memunculkan mode Austin Gripen yang pada akhirnya menjerat kedua pilar Dewa Iblis Aloker dan Sherry, ia pun tanpa basa-basi mengeluarkan 3 elemen di masing-masing kepalanya dengan langsung melesatkannya ke arah Aloker dan Sherry, yang menyebabkan keduanya pun yang terkena serangan 3 elemen ini segera menunjukkan kesuraman di wajahnya dengan memuntahkan seteguk darah. Serta setelah menyiksa Aloker dan Sherry, Hao Yu mode Austin Gripen pun mengingatkan keduanya dengan raut wajah ganasnya untuk jangan pernah menyenggol lagi seseorang yang berkaitan dengannya, terutama Hao Chen. Sebelum pada akhirnya, ia memutuskan untuk meninggalkan kedua pilar Dewa Iblis Luknut itu dengan bergegas pergi mengejar Chai-Er DKK. Dan setelah berhasil mengejar Chai-Er dan Aki Seng Yu dan Chai-Er pun segera menatap Hao Yu dengan raut wajah keheranan sebelum keduanya segera meletakkan Komandan Ling Xin dan Hao Chen di punggungnya. Dengan Aki Seng Yu segera memeriksa keduanya dan spontan merasakan kepanikan di wajahnya ketika pertama kali melihat Komandan Ling Xin yang notabene adalah cucu kesayangannya beserta juga dengan Hao Chen yang ada di sampingnya. Saat ini keduanya menderita kesuraman yang sangat cukup mengkhawatirkan. Hal ini pula tak membuatnya serentak melambaikan kedua tangannya dengan segera meraih kedua tangan Komandan Assassin dan Kesatria Barbar ini sembari menyalurkan energi spiritual ke dalam tubuh keduanya. Serta setelah menyalurkan energi spiritual ini, Aki Seng Yu pun terus memperhatikan wajah keduanya dan dirasa keduanya setidaknya saat ini dalam keadaan baik-baik saja ya. Assassin karat langkah 9 itu pun pada akhirnya baru bisa menghela napas lega, diikuti juga dengan Chai-Er sebelum pada akhirnya ia pun menteleport kembali kelimanya menuju benteng pemburu iblis. Sehingga pada saat yang sama, setelah sampai di benteng pemburu iblis, Aki Seng Yu pun segera membawa Komandan Ling Xin dan Hao Chen menuju camp pengobatan dengan menyerahkan Hao Chen kepada Gao Yingji, yang menyebabkan Gao Yingji segera memeriksa kondisi pemuda tampan ini yang saat ini terbaring di tempat tidur. Dan setelah pemeriksaannya secara mendetail, Gao Yingji pun menghela napas lega dengan merasa alhamdulillah Hao Chen tidak memiliki masalah besar sedikit pun yang dialaminya.
Namun lain halnya dengan kondisi Komandan Ling Xin yang saat ini menunjukkan tanda-tanda koma dengan wajah yang kali ini tampak sangat pucat, menyebabkan Aki Seng Yu yang melihatnya pun merasa khawatir plus panik. Dan dari sini ia baru menyadari tentang tindakan brutal yang dilakukan cucunya ini untuk melawan kedua pilar Dewa Iblis menggunakan mode solo. Tetapi pada saat yang sama, ketika Aki Seng Yu masih memperhatikan Komandan Ling Xin, Hao Chen pun perlahan terbangun dari keadaan tidak sadarkan diri dengan merasakan energi spiritual internal di dalam tubuhnya saat ini melemah, yang bahkan ia nyaris tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Dan setelah melihat Hao Chen terbangun, Go Yingji di sebelahnya pun menanyakan tentang kondisinya, yang hal ini pun lantas membuat Hao Chen yang mendengarnya segera mengatakan bahwa kondisinya saat ini dalam keadaan baik-baik saja ya, dan merasa linglung plus bingung mengenai tempat ini setelah kebangunannya. Hao Chen pun menanyakan kepada Go Yingji mengenai di mana kegerangan dirinya saat ini. Namun baru saja Hao Chen menanyakan hal ini, begitu ia berdiri, ia segera menemukan jawaban dari pertanyaannya dengan bisa melihat ruangan yang luas terpampang di matanya. Dengan pada saat ini, beberapa orang ada di ruangan ini, termasuk Gao Yingji dan para pemimpin pasukan lainnya. Bahkan ia bisa melihat Seng Lexi sedang terbaring di tempat tidur di sisinya, dengan Seng Yu dan Lan Yanyu serta 8 petinggi benteng pengusir iblis yang berdiri di sekelilingnya. Dan melihat sosok Aki Seng Yu, Hao Chen pun segera memanggilnya dengan sebutan kakek buyut, menyebabkan Aki Seng Yu yang mendengarnya pun segera mengangguk ke arah Hao Chen dengan raut wajah senang ketika melihat kondisi Hao Chen dalam keadaan sehat walafiat. Namun dia segera mengalihkan topik pembicaraan dengan meminta kepada Lan Yanyu di sampingnya untuk memberikan penjelasan kepadanya mengenai keikutsertaan Hao Chen bersama Komandan Ling Xin dalam melakukan ekspedisi barbar menemukan tim pengintai di area berbahaya wilayah milik ras iblis. Hal ini pun lantas membuat Lan Yanyu yang mendengarnya spontan menunjukkan raut wajah ketakutan plus pucat di wajahnya dengan tatapannya terus menatap Komandan Ling Xin yang saat ini masih dalam keadaan koma tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk menanggapi Aki Seng Yu. Tetapi di sini, Hao Chen tiba-tiba angkat bicara untuk menjadi pahlawan kesorean dengan mengatakan kepada Aki Seng Yu mengenai dirinya yang memang ingin menemani Komandan Ling Xin dalam menjalankan misi barbarnya. Namun Aki Seng Yu dan juga kelompok Go Yingji yang mendengar perkataan barbar dari Hao Chen ini pun segera menunjukkan raut amarah di masing-masing wajah mereka, dengan Aki Seng Yu menanyakan dipenuhi keraguan kepada Hao Chen mengenai alasan dirinya ikut bersama Komandan Ling Xin untuk menuju ke medan perang utama wilayah ras iblis. Yang hal ini pun lantas menyebabkan Hao Chen segera menjelaskan mengenai dirinya ikut bersama Komandan Ling Xin didasari atas Komandan Ling Xin yang mengetahui identitasnya yang merupakan anak dari bestinya. Dan karena hal itu, ia terus-terusan mengkhawatirkan besti ayahnya ini yang membuatnya ikut bersamanya menjalankan misi barbar untuk menyerap ilmu mengenai memerintahkan pasukan. Namun di sini, Aki Seng Yu yang mengetahui watak Komandan Ling Xin sedari kecil pun meminta Hao Chen untuk tidak menutupi kesalahan dari cucunya itu. Bahkan ia tidak tahu menahu tentang ayah dari Hao Chen yang menyebabkannya merasa ragu dengan penjelasan dari pemuda tampan ini. Tetapi lagi-lagi, Hao Chen membantah assassin kara tingkat 9 itu saat ia berdalih dan terus meyakinkannya bahwa Komandan Ling Xin memanglah besti akrab dari ayahnya yang mengetahui semua teknik yang diciptakannya, membuatnya yakin bahwa semua yang dikatakannya itu memang kebenaran. Sehingga pada saat yang sama, mendengar Hao Chen terus menyebutkan ortu laki-lakinya, Aki Seng Yu pun pada akhirnya menunjukkan raut wajah penasaran dan menanyakan kepada Hao Chen tentang siapa sebenarnya ayahnya. Tetapi di sini, Hao Chen segera menundukkan kepalanya sembari mengatakan bahwa ia hanya bisa memberitahukan hal ini ketika mereka berdua berbicara empat mata. Dan setelah melihat raut wajah tulus dari Hao Chen yang memberitahukan akan berbicara empat mata dengannya, Aki Seng Yu pun pada akhirnya mengungkapkan kepercayaannya kepada Hao Chen dan memintanya untuk menjelaskan tentang situasi medan perang dirinya bersama dengan Seng Ling Xin. Setelah mendengar permintaan dari Aki Seng Yu, Hao Chen pun segera menjelaskan mengenai situasi medan perang dirinya bersama dengan Seng Ling Xin, mulai dari melewati penjagaan ketat wilayah milik ras iblis sampai baku hantam melawan kedua pilar dewa iblis, yang menyebabkannya meminta maaf kepada Aki Seng Yu akibat kesalahannya terlalu polos mengikuti Komandan Ling Xin dalam misi barbarnya. Dan setelah mengucapkan permohonan maafnya ini, Hao Chen pun menanyakan kepada Aki Seng Yu mengenai kondisi dari Komandan Ling Xin, yang hal ini pun lantas membuat Aki Seng Yu memberitahukan bahwa kondisi Komandan Ling Xin saat ini dalam keadaan baik-baik saja tanpa menderita luka. Namun pria tua itu memastikan ayah dari Chai ini akan mengalami efek reaksi kompor spiritual kembali ke masa kecil. Bahkan ia merasa beruntung Hao Chen dapat memancingnya untuk menggunakan benda ini yang membuatnya dipastikan tetap hidup sampai sekarang.
Hal ini pun sontak menyebabkan Hao Chen segera memasang raut malu di wajahnya dengan merasa dirinya harus disalahkan dalam misi ini karena telah menjadi beban bagi Komandan Ling Xin. Yang bahkan hal ini juga membuat Gao Yingji spontan terus memarahi Hao Chen secara brutal mengenai tindakan tululnya yang menjadi beban bagi Komandan Ling Xin. Tetapi di sini, Aki Sengyu menyuruh Gao Yingji untuk tidak terus-menerus menyalahkan Hao Chen, sebab ia merasa hal ini akan menjadi pengalaman berharga untuknya, yang dipastikan akan memperkuat mental dan keterampilan bertarungnya. Bahkan salah satu pemimpin pasukan juga membela Hao Chen dengan mengungkapkan semua prestasi Hao Chen selama berada di benteng pemburu iblis dan banyak membantu mereka ketika membantai para pasukan iblis, yang membuat mereka merasa bahwa masalah Hao Chen mengikuti Komandan Ling Xin ini hanyalah kesalahpahaman saja. Dan mendengar pengakuan dari pemimpin pasukan ini, Gao Yingji pun spontan memunculkan perubahan drastis di wajahnya dengan menunjukkan raut wajah diam seperti patung tanpa bisa mengucapkan sebiji kata pun. Tetapi di sini, Hao Chen yang mendengar pengakuan pemimpin pasukan yang memujinya ini pun menunjukkan kerendahan hatinya dengan mengakui semua tindakan yang dialaminya telah melanggar aturan. Dan setelah mengakui hal ini, Hao Chen pun menanyakan kepada Aki Sengyu mengenai kapan bangunnya Komandan Ling Xin setelah dirinya menggunakan kompor spiritual untuk kembali ke masa kecil. Saat Aki Sengyu pun memberitahukan mengenai keistimewaan dari kompor spiritual kembali ke masa kecil Komandan Ling Xin yang memungkinkannya akan terbangun sekitar 7 hari lagi. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Throne of Cell episode 62 yang baru tayang Kamis ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.